Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Seluruh kegiatan kesan akan digabungkan di dalam acara WPA atau World Prayer Assembly yang diadakan pada tanggal 17 dan 19 Mei 2022. Untuk kesan keluarga akan digabungkan di dalam acara WPA pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 dimulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Untuk kesan pemuda dan IMEX akan digabungkan dalam acara WPA pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 dimulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat bertempat di gereja. Family Day akan diadakan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari mendaftarkan diri kepada Bapak Roy atau ke ketua kesan masing-masing. Kelas pemuridan dasar kekristenan diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa mendedukan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169001060780 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 169-004-000-0488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 041-4722-888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, mari kita memuji Tuhan, mari kita mengagungkan Dia, sebab Dia Allah Maha Mulia, Maha Perkasa. Hey! Yesusku. Mari kita nyatakan, tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah
kasih-Mu setia menjaga. Kan ku nyatakan, kan ku nyatakan bahwa Yesus telah Tuhan. Oh, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Hey! Yesus, sungguh Engkau ajaib. Perbuatan-Mu sungguh besar di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang terbesar. Yesus. Mari kita sama-sama nyatakan. Kuasa Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Hey! Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Yesus, sungguh Kau perisai di dalam hidup kami Tuhan. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Hey! Tuhan, Kau perisaiku. Hey, hey, hey. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Hey! Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Engkau Allah yang meneguhkan setiap kami. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Hey! Lewati badai tak akan ku goyah.
mengikutimu. Yesus, dahsyat Kau. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang setia, yang selalu menjagai kami. Engkau Allah yang setia, yang selalu memelihara hidup kami Tuhan. Dan kini kami tidak takut lagi Tuhan. Kami tidak khawatir lagi Tuhan. Sebab Engkau beserta kami ya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat
bersyukur, Tuhan sekali lagi katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Kami percaya hanya padamu Tuhan. Nangis Tuhan, Engkau Allah yang mengetahui Tuhan. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Yesus, hanya padamu saja kami percaya, hanya padamu saja kami berserah. Sebab Kau Allah yang hidup, yang menyelamatkan kami, yang menyelamatkan hidup kami, yang membawa kami kepada terang yang ajaib. Oh Tuhan, oh Yesus, Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Oh, Engkau besar, Engkau mulia, segala pujian, segala hormat hanyalah bagimu, hanya bagimu Tuhan. Terima kasih atas segala kasih-Mu di dalam hidup kami, di dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami percaya ya Tuhan, tangan-Mu tak kurang panjang untuk menolong kami, untuk memelihara hidup kami. Yesus, kami berserah sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Ketika kami hidup di dalam Engkau Tuhan, maka kami hidup akan pemeliharaan yang sempurna itu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan Kau penolong kami, Engkau yang selalu menjaga hidup kami Tuhan, menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku
aku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan kalau hari ini Tuhan masih memelihara hidup kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah bersama-sama. Dan saya percaya bahwa saudara semuanya dalam keadaan baik-baik, terpelihara sempurna tubuh jiwa roh saudara. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di dalam dunia yang telah rusak karena dosa. Dan akibatnya banyak hal yang membuat keadaan di sekitar kita yang ada di dunia ini mudah berubah. Karena memang tidak ada sesuatu yang kekal di muka bumi ini. Keadaan silih berganti terjadi di dalam kehidupan kita, di sekitar kita. Dan itu membuat banyak orang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan putus asa di dalam hidup. Pandemi COVID yang terjadi membuat banyak hal berubah dan mengakibatkan banyak hal yang membuat orang mengalami ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup. Terjadi krisis, baik krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial, dan bahkan keamanan. Belum lagi terjadinya gejolak antar negara, peperangan antar negara yang mengakibatkan gejolak juga kepada negara-negara yang lain. Bahkan berdampak dalam bidang ekonomi, kenaikan harga-harga bahan pokok, kenaikan bahan bakar minyak, dan sebagainya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi yang demikian banyak orang mengalami ketidakpastian di dalam hidup. Mengalami kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan ada orang yang mengalami putus asa di dalam hidupnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah kita juga mengalami kekhawatiran, mengalami kecemasan, ketakutan, atau bahkan putus asa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang membuat kita tidak takut, khawatir, dan cemas di dalam hidup ini. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang setia. Dia setia dan mampu untuk menggenapi janjinya. Bahkan dia adalah pribadi yang sanggup memelihara umatnya. Amin. Saudara-saudari, di bulan Mei ini kita belajar satu tema yang luar biasa, yaitu only one, hanya satu. Hanya satu pribadi yang dapat memberikan kepastian di dalam hidup kita. Satu pribadi yang sanggup memelihara umatnya dalam melewati setiap musim kehidupan. Oleh sebab itu hari ini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita dapat memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, dan kita tetap mempercayai Tuhan dalam keadaan apapun juga. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan berjanji di dalam firman-Nya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dia Allah yang setia, Dia yang memelihara umatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar topik firman Tuhan hari ini, yaitu His Providence atau pemeliharaannya. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, ini satu kebenaran firman yang sangat luar biasa. Bahwa bagi orang yang benar, hidupnya tidak akan pernah kekurangan. Tuhan Allah yang mencukupkan, Tuhan Allah yang memelihara, bahkan sampai kepada anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta. Amin saudara, karena Dia Allah yang memelihara umatnya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tak terbatas, Allah yang sangat luar biasa. Dialah yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Dan Dia juga yang menciptakan manusia, yaitu saya dan saudara, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah yang menciptakan kita, Allah yang membentuk kita, Allah yang menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya.
Oleh sebab itu segala sesuatu itu berasal daripada Dia dan hanya bagi Dia. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 dan yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah adalah sumber segala sesuatu. Segala sesuatu berasal daripada Dia. Dan termasuk saya dan saudara kita hidup itu karena pemeliharaan Tuhan, karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sebagai sang pencipta, tetapi Dia bukan hanya menciptakan, tetapi Dia juga sang pemelihara. Amin. Dia juga yang memelihara ciptaannya, termasuk saya dan saudara sebagai orang-orang yang diciptakan menurut gambar dan rupanya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemahaman kita terhadap pemeliharaan Tuhan maka akan membuat kita hidup di dalam sebuah keyakinan yang teguh, yang tidak goyah, sehingga kita tidak hidup di dalam kekhawatiran, kita tidak hidup di dalam kecemasan. Sebab firman Tuhan mengajar kepada kita, ketika kekhawatiran menghampiri kita, firman Tuhan katakan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memelihara hidup saudara dan saya. Lebih jauh di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23 juga dikatakan demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kekhawatiran datang karena keadaan yang tidak pasti di sekitar kita, Tuhan mengajarkan serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemeliharaan itu berasal dari bahasa Latin providentia atau provide dalam bahasa Inggris, yang berarti menyediakan, melengkapi, melindungi, dan memelihara. Jadi providensia atau pemeliharaan Allah adalah tindakan Allah yang berkesinambungan dalam menyediakan, dalam melengkapi, melindungi, memelihara kebutuhan makhluk hidup ciptaannya, serta keteraturan hukum alam dan segala tatanan demi menggenapi rencananya. Dia Allah sang pencipta, tetapi Dia juga adalah sang pemelihara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah bukan hanya pintar untuk mencipta, tetapi Dia juga piawai dalam memelihara ciptaannya, yang merawat dan menjaga ciptaannya, termasuk manusia. Karena Dia adalah pribadi yang bertanggung jawab atas seluruh ciptaannya. Amin saudara. Itu Allah kita saudara. Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Ia yang memimpin, Ia yang memerintah segala kejadian, keadaan, dan semuanya itu mengarahkan kepada suatu tujuan yang telah ditetapkan bagi kemuliaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sifat daripada pemeliharaan Allah itu adalah bersifat integral atau menyeluruh. Artinya apa? Ia adalah Bapa yang sangat baik. Oleh karena itu, oleh kebaikannya, oleh anugerahnya, Ia memelihara kehidupan anak-anaknya. Kita sebagai orang-orang yang percaya, Dia memelihara kebutuhan jasmani, jiwani, dan rohani kita. Sempurna, lengkap, menyeluruh apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 32. Ini pemeliharaan Allah terhadap kebutuhan jasmani. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemeliharaan Allah atas kebutuhan jasmani kita. Dia yang menyediakan makan, minum, pakai. Alkitab katakan semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua orang mencari itu. Tetapi sesungguhnya Bapa kita yang di sorga
tahu apa yang kita perlukan, yaitu makan minum pakai tersebut. Saudara, hal yang kedua, pemeliharaan Allah atas kebutuhan jiwani kita. Dialah yang memberikan damai sejahtera, ketenangan bagi jiwa kita. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, firman Tuhan katakan jangan gelisah dan gentar hatimu. Kenapa? Karena Dia yang memelihara jiwa kita. Dia yang memberikan damai sejahtera bagi jiwa kita. Dan ketenangan bagi batin kita. Lebih jauh dalam Filipi 4 ayat ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara apa? Hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, luar biasa pemeliharaan Allah atas jasmani kita, atas jiwani kita. Bahkan Dia juga yang memelihara kebutuhan utama manusia, yaitu kebutuhan rohani. Manusia yang telah jatuh di dalam dosa, yang konsekuensinya adalah binasa, kematian kekal. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Ia memelihara manusia yang berdosa supaya dikembalikan kepada rancangannya, hidup dalam keselamatan dan hidup yang kekal. Dicatat dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini rencana Allah, inilah anugerah Allah, inilah kebaikan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, yaitu hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemeliharaan Allah yang kedua bersifat kekal. Saudara, bukan sementara tetapi kekal. Kenapa? Karena Dia adalah pribadi yang kekal, Allah yang kekal. Dia ada dari segala sesuatu belum ada, dan Dia ada sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-1 ayat ke-8, Tuhan berkata begini, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu Allah kita, Dia Allah yang kekal. Oleh sebab itu pemeliharaannya pun kekal, saudara. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bahkan kita ada sampai hari ini, bisa beribadah bersama-sama, itu karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan saja dalam hidup saya dan saudara. Amin. Bahkan kebutuhan kita pun Dia yang menyediakan, Dia yang memberikannya di dalam kehidupan kita. Bahkan Dia yang telah memilih kita dari dunia belum dijadikan. Itu yang dikatakan dalam Efesus 1 ayat 4 sampai yang ke-5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang kekal itulah yang memilih kita dari sebelum dunia ini dijadikan. Saudara, begitu luar biasanya Allah kita. Pemeliharaannya bersifat integral, menyeluruh, baik kebutuhan jasmani, jiwani dan rohani kita. Tetapi juga pemeliharaan Allah itu bersifat kekal, saudara. Bahkan Dia juga menyediakan kehidupan di dalam kekekalan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bagaimana supaya kita dapat mengalami pemeliharaan Allah yang ajaib itu di dalam kehidupan kita? Saudara, hari ini kita akan melihat satu kisah di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai dengan 16. Kisah daripada seorang nabi, yaitu Nabi Elia dan seorang janda miskin di Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai dengan 16. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu ia pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup,
Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan pernah berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar beberapa prinsip kebenaran firman Tuhan supaya kita hidup dan mengalami keajaiban pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudari, kisah ini merupakan kisah kelanjutan daripada Elia yang dipelihara oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Setelah Elia mengucapkan firman bahwa tidak akan ada embun atau hujan yang turun di tanah Israel. Lalu Tuhan memerintahkan Elia pergi ke daerah Sidon, saudara, di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memelihara dan memberi makan kepada Elia di situ. Lalu Elia pergi ke daerah Sidon, yaitu di tepi sungai Kerit. Saudara, kita melihat dalam kisah itu bahwa Tuhan memelihara Elia, menyediakan minum air yang dibutuhkan oleh Elia melalui sungai Kerit. Dan juga Tuhan menyediakan makanan, mengirimkan roti dan daging melalui burung gagak pagi dan petang. Ini satu peristiwa dan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dan ajaib, saudara. Tetapi beberapa waktu kemudian sungai Kerit itu menjadi kering. Dan Tuhan kembali memerintahkan kepada Elia untuk pergi ke daerah Sarfat, saudara, masih daerah Sidon juga. Dan Tuhan berkata bahwa aku akan memberi kau makan melalui seorang janda yang ada di kota Sarfat tersebut. Kemudian Elia pergi ke kota Sarfat, dan ketika dia ada di depan pintu gerbang, dia berjumpa dengan seorang perempuan. Dan kemudian Elia meminta air untuk dia minum. Dan bukan hanya itu saja, dia meminta dibuatkan roti. Saudara, kita melihat dalam kisah ini bahwa perempuan atau janda ini adalah janda yang miskin, bukan janda yang kaya raya. Dia miskin, saudara. Dan ketika Elia meminta roti, dia katakan, aku tidak punya roti. Yang aku punya hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tetapi Elia berkata, buatkan lebih dahulu roti bagiku, dan kemudian kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini ketika perempuan ini taat, ketika perempuan ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia, maka mujizat terjadi. Perempuan ini dipelihara oleh Tuhan sampai musim hujan tiba. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar di sini hal yang pertama, supaya kita dapat hidup dalam pemeliharaan Tuhan, mengalami perkara-perkara yang ajaib, bahkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu disediakan Allah bagi dia yang mengasihi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidup sebagai orang yang mengasihi Tuhan, supaya kita melihat kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, hal yang pertama, untuk kita dapat mengalami pemeliharaan daripada Allah yang sempurna itu adalah percaya dan taat kepada firman Tuhan. Sekali lagi, percaya dan taat kepada firman Tuhan. Dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi percaya dan taat untuk melakukan firman Tuhan. Saudara-saudari, kita melihat di sini ketika Elia meminta kepada janda ini untuk membuatkan sebutir roti kecil bundar untuk dia makan. Pada waktu itu kondisi perempuan atau janda ini adalah janda yang miskin. Dia hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Dan dia katakan ketika tepung dan minyak itu dia buat,
dia makan bersama dengan anaknya, setelah itu dia mati. Artinya apa? Dia tidak punya apa-apa lagi kecuali tepung dan sedikit minyak tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita melihat di sini ada sebuah ketaatan, percaya kepada firman dan dia melakukannya. Bahkan seperti yang dialami oleh Elia ketika Elia disuruh Tuhan untuk pergi ke Sungai Kerit, ke daerah Sidon. Dia taat dan pergi seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan memelihara Elia di sana. Pagi dan petang Tuhan memberikan makan kepada Elia roti dan daging melalui burung gagak. Demikian juga dengan perempuan atau janda Sarfat ini. Dia percaya dan taat kepada apa yang dikatakan oleh Elia. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia. Dicatat di dalam ayat yang ke-15 dan 16 dari 1 Raja-Raja 17. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, maka mari kita belajar untuk percaya dan taat kepada firman-Nya. Hal yang kedua adalah mengutamakan Tuhan lebih dari hal yang lainnya. Saudara, janda Sarfat ini ketika Elia meminta untuk dibuatkan roti dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia. Artinya dia mendahulukan apa yang diminta oleh Elia, seorang nabi yang diutus Tuhan tersebut. Maka Tuhan melakukan mujizat dan Tuhan memelihara perempuan serta anaknya ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Biarlah kita mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun juga. Mengutamakan Tuhan lebih daripada berkat-berkat-Nya. Karena ketika kita mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan perkara-perkara yang ajaib, pemeliharaan yang ajaib bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 33 dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu apa? Makan, minum, pakai akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, prinsip yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini adalah mari kita mengutamakan Tuhan lebih dari apapun juga di dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga adalah rela menabur benih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada kisah daripada janda Sarfat ini. Ketika dia memberikan apa yang diminta oleh Elia, membuatkan roti bundar untuk dimakan oleh Elia, dan dia melakukan itu. Dia menabur dari apa yang dia punya, saudara. Maka mujizat terjadi dan Tuhan memelihara janda Sarfat ini beserta anaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin sepertinya nggak masuk akal. Apa yang dia punya sangat terbatas. Tetapi ketika dia percaya dan taat, ketika dia mengutamakan Tuhan, ketika janda Sarfat ini menabur benih apa yang dia punya, maka Tuhan melipat gandakannya di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bagaimana perkara yang ajaib Tuhan kerjakan di dalam hidup wanita ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita rela menabur benih. Ya, sebab apa? Apa yang kita punya itu semuanya adalah milik Tuhan. Bahkan seluruh hidup kita pun adalah milik Tuhan. Tuhan yang memelihara hidup kita. Bahkan benih yang untuk kita tabur pun Tuhan sendiri yang telah menyediakannya bagi kita. Itu yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 dan ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau ingin mengalami pemeliharaan Tuhan dan perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam hidupmu, mari percaya dan taat kepada Tuhan. Mengutamakan Tuhan lebih dari apapun juga. Menabur benih, sebab benih itu pun Tuhan sudah sediakan bagi saudara.
Hal yang keempat, yang terakhir adalah hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti Elia dan juga janda Sarfat ini. Dia taat kepada firman Tuhan. Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, mari kita juga bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan saya dan saudara, sesungguhnya semua yang ada di muka bumi ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan pribadi yang mengasihi anak-anaknya, dan Dia memberkati orang-orang yang senantiasa mengandalkan Dia. Dikatakan dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau ingin hidup mengalami perkara-perkara yang ajaib, pemeliharaan Tuhan yang ajaib, mari kita hidup mengandalkan Tuhan saja di dalam hidup kita. Amin, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan sebagai ayat yang terakhir, saya akan bacakan dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Tuhan gembala yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kiranya pemeliharaan Allah yang ajaib dan sempurna itu terjadi dan saudara alami di dalam hidup saudara. Ketika engkau percaya dan taat kepada firman-Nya. Ketika engkau mengutamakan Tuhan lebih dari apapun juga dalam hidupmu. Ketika engkau rela menabur benih. Bahkan ketika engkau hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sangat baik. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada beserta dengan kami. Bahkan di tengah-tengah gejolak yang terjadi dalam hidup kami. Keadaan yang silih berganti terjadi dalam hidup kami. Dan Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau adalah pribadi yang mampu untuk memelihara setiap kehidupan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Biarlah kami tidak hidup di dalam kekhawatiran, tidak hidup dalam kecemasan, ketakutan, bahkan tidak hidup dalam keputusasaan. Karena kami memiliki Allah yang setia dan sanggup menggenapi janjinya dalam hidup kami. Dan Engkau Tuhan yang memelihara hidup setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan Kau penolong kami, Engkau yang selalu menjaga hidup kami Tuhan, menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa
tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita mengarahkan hati kita dan mengangkat tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan oleh Roh Kudus yang menyertai, menuntun dan memelihara hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.